Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Iwan Kholik Kumadi. Nah, di weekend bareng Mandiri kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi tren saat ini seperti itu. Nah, di sini di era transisi, terutama ya transisi new normal, masih adakah teman-teman yang WFH, ataukah ada teman-teman yang mungkin sudah di PHK ataupun lagi mencari kerja dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih daya tahan tubuh kayak gitu, daya tahan tubuh kita, dan bagaimana cara kita untuk bertahan seperti itu di era pandemi sekarang ini. Nah, kebetulan nih di samping saya sekarang sudah ada seorang dokter umum seperti itu ya, Dok ya. Dokter umum yang sudah sangat senior di sini, sudah senior dan sudah berpengalaman di bidangnya, yaitu Dokter Rinaldi Rashid. Benar begitu, Dok? Iya, Dokter Rinaldi Rashid. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, gimana, Dok? Ada nggak dampak COVID terhadap pekerjaan dokter kayak gitu? Dampak COVID ya memang ada juga pekerjaan saya karena pasien-pasien pada takut. Takut ya, Dok ya? Oke, jadi takut berobat. Oh, sampai takut berobat, Dok? Iya. Oke, kenapa biasanya, Dok? Ya takut ketularan, mungkin nggak dipikir di rumah sakit ini gitu kan. Oke, di sini dokter praktek di mana aja? Saya di klinik Kimia Pharma sama di klinik MCSN Kalibata. Oke, di Mandiri Stroke Center Kalibata ya, Dok ya. Nah, saya mau nanya lagi nih, Dok. Dokter, kenapa sih dulu pengen jadi seorang dokter kayak gitu? Ada bisa di-share nggak ke kita kenapa kok mau jadi dokter dulu gitu mungkin? Ini cita-cita saya sejak dari kecil. Oh, sejak kecil ya? Iya. Kayaknya semua anak kecil pengen jadi dokter gitu ya, Dok ya? Iya. Nah, Terus sampai besar lah itu juga. oke. Karena Terus, ingin mengobatin orang sakit. oh, mulia sekali ya hati Dokter Ina ini, pengen melihat mengobati orang sakit kayak gitu ya, Dok ya. Nah, terus ada nggak sih, Dok, suka dukanya menjadi seorang dokter? Sukanya ya kalau melihat pasien sembuh. Gitu. Kalau dukanya ya kadang ada pasien yang nggak mau nurut nasihat saya, jadi Oh, jadi kayak belum percaya atau apa gitu ya, Dok ya. Terus ini, Dok, kita kan siang hari ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan daya tahan sistem imun kayak gitu, sistem imun. Terus juga bagaimana sih biar sistem imunnya meningkat ataupun sistem imunnya baik kayak gitu ya. Nah, sekarang kan lagi tren ya, Dok ya, maksudnya yang lagi happening sekarang ini tentang COVID kayak gitu. Nah, sebenarnya COVID ini gimana sih, Dok? Pengertian COVID sendiri itu seperti apa? COVID-19 kayak gitu. COVID-19 ini kan adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Maka namanya COVID itu Corona Virus Disease 19 tahun 2019. Oh, 2019. Oke. Nah, terus gejalanya apa aja, Dok, biasanya, Dok, kalau COVID ini? Biasanya demam, batuk, pilek. Karena itu bukan penyakit pernapasan ya. Pernapasan ya. Pernapasan. Oke. Terus apa lagi, Dok? Yang gejala umumnya lah gitu. Kira-kira panasnya yang panas seperti apa? Panasnya ya di atas 38 derajat Celcius. 38 derajat Celcius. Terus ada batuk-batuk, pilek, sakit tenggorokan, mirip sama flu biasa. Oh, mirip kayak flu biasa gitu ya. Tapi sekarang nih kayaknya ada ini, Dok, ada gejala baru, gejala yang tidak umum gitu. Mungkin kayak diare gitu. Terus ada rontok pada kulit, terus mata merah gitu. Itu baru ditemukan di beberapa orang, ada yang kayak gitu juga gitu. Itu bisa nggak jadi indikator bahwa misalnya nih saya lagi diare terus panas, wah
saya kayaknya COVID nih gitu. Bisa aja. Bisa Karena aja. itu mungkin tangan kita memegang suatu yang tertular oleh virus COVID ini. Terus nggak cuci tangan, mau makannya langsung megang makanan. Berarti lebih megang makan. lebih ke higienis gitu ya dok? Iya. Hygiene kayak gitu. Jadi habis megang sesuatu yang kira-kira kotor, jangan langsung megang makanan, jangan megang mata. Cuci tangan dulu ya dok ya. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Terus juga harus pakai masker gitu ya. Kita udah pakai masker nih teman-teman. Jadi biar apa namanya terhindar dari COVID kayak gitu ya. Nah, terus tadi yang kayak sudah dokter jelasin tadi kan sudah ada tanda dan gejalanya. Nah, terus mungkin saya sudah mungkin beberapa orang ya gitu. Ada nih yang merasa kayak tanda gejalanya sudah ada. Nah, terus gimana sih selanjutnya, langkah selanjutnya apa dok? Harus tes atau seperti apa gitu? Iya, tes rapid test. Rapid test? Nanti kalau positif baru kita ke swab. Oh, berarti jalannya maksudnya langkahnya dari rapid dulu. Ketika rapid telah positif baru swab. Nah, ada nggak sih dok kayak misalnya nggak ada tanda gejala nih, jadi dia kayak sehat-sehat aja nih, sehat-sehat aja. Ada nggak potensi dia punya apa namanya COVID kayak gitu, atau yang mungkin biasa disebut dengan carry gitu dok? Jadi dia nggak ada tanda gejala, nggak ada orang tanpa gejala kayak gitu, tapi sebenarnya dia pembawa kayak gitu, carry. Iya, suspek ya. Suspek. OTG dulu ya. OTG. Iya, kalau kayak gitu memang nggak ketahuan karena daya tahan tubuhnya yang kuat ya. Oke. Nanti ketahuannya dengan pemeriksaan itu, tes tadi rapid test. Berarti COVID ini bisa kalah dengan sistem imunitas tadi ya dok ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak ada apa namanya COVID nih, tetapi kalau misalnya daya tahan tubuhnya kuat ataupun bisa melawan si virus itu bisa maksudnya bisa sembuh gitu. Iya, bisa sembuh. Dengan ya itu pola hidup bersih dan sehat. Oke. Pola hidup yang sehat itu kayak makan yang teratur, makan 4 sehat 5 sempurna. Oke. Terus aktivitas fisik itu 30 menit lah sehari ya kira-kira. Oke. Berarti sehari minimal 30 menit gitu ya. Terus udah gitu tidur yang cukup. Jadi jangan begadang kita. Jam 1 malam terus nanti jam 5 pagi. Nah itu daya tahan tubuh bisa menurun. Terus jangan suka ngumpul-ngumpul dulu deh sekarang ini ya. Jangan suka ngumpul ya. Tapi kayaknya orang-orang udah capek dok, gitu udah sekitar berapa bulan ya, hampir 6 bulan ya, sekitar 5 bulan lebih ya dok ya. Udah hampir 5 bulan lebih COVID masuk ke Indonesia ya. Masuk ke Indonesia itu awal Maret kalau nggak salah. Sampai sekarang ini kan hampir 6 bulan begitu. Mungkin orang juga udah wah capek banget nih di rumah aja, WFH kayak gitu. Ada juga teman-teman kita yang mohon maaf di PHK ataupun sekarang lagi mencari kerja gitu. Ada juga teman-teman saya yang wisuda online gitu dok. Iya, karena untuk mencegah itu kalau WHO udah bilang ada 3C itu. Oh 3C, apa itu dok? Bisa dijelasin sama teman-teman kita 3C itu apa? Kredit, terus apa tuh kontak person, oke. sama itu close place. Close place. Oh iya. Jadi yang jaraknya dekat-dekat gitu. Kredit kan kerumunan. Kontak person yang orang dekat-dekat. Karena kita harus jaga jarak gitu. Benar, kita ini udah jaga. Kita 1 meter ya. Iya, 1 meter minimal. Ya itu yang harus kita cermati bersama teman-teman, tetap pakai masker, tetap jaga jarak gitu ya. Jangan lupa cuci tangan. Ya itu. Sama makan makanan yang bergizi. Oke. Kalau kayak anak kos kayak saya mungkin lebih baiknya banyak makan atau ya. Kalau begitu mah nanti. Gitu. Paling nggak makan sayur-sayuran, buah-buahan. Oke, itu yang harus ya dok ya. Vitamin C itu kan. Oke, tadi kita udah ngomong banyak terkait COVID ini. Nah, terus penularannya dok, kan katanya ada yang aerosol, terus ada apa namanya melalui udara juga bisa gitu. Oh enggak, dia lewat
batuk. Lewat batuk. Oke. Droplet ya dok ya. Iya. Jadi kalau misalnya buat sentuhan bisa juga. Bersentuhan kalau megang tangan, dia habis batuk dia cara batuknya salah, menutup ini mulutnya itu, nanti dia pegang temennya. Harusnya kalau batuk kan kita ada 3 batuk ya dok ya. Iya. Mungkin kalau batuk bisa gitu. Iya. Atau pakai tisu. Pakai tisu juga Kamu bisa. makanya jaga masker aja. Pakai masker ya. Yang paling aman udah paling benar pakai masker ya dok Iya, ya. pakai masker. Oke. Penularannya udah nih dok. Nah terus juga saya dengar nih COVID ini masa inkubasinya 14 hari. Itu cukup lama ya dok ya. 3 sampai 14 hari. Oh 3 sampai 14 hari. Nah tapi saya pernah dengar di beberapa berita tuh kayak baru 2 hari nih, 2 hari tiba-tiba meninggal. Itu bagaimana dok? Mungkin nggak ketahuan. Terus juga ada Mungkin udah lama ya? Iya. Baru ketahuannya? Itu biasa ya. Jadi terus dia nyangka, oh mungkin ini flu biasa, jadi nggak cepet-cepet dibawa. Oke. Cepet-cepet diperiksain. Terus dan itu ada faktor komorbidnya juga. Komorbid apa itu? Kayak asma, jantung. Jadi faktor apa namanya? Mungkin penyakit yang sudah ada gitu ya dok ya. Iya. Jadi penyakit penyertanya lah gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus ini sih bagaimana cara kita tetap beraktivitas? Ini kan kita udah new normal nih dok ya. Sebaiknya kita beraktivitas di era new normal ini seperti apa gitu? Agar tetap beraktivitas dan bisa tetap aman gitu. Apa aja sih yang harus kita benar-benar cermatin gitu selain pakai masker dan sebagainya? Ya, cuci tangan. Cuci tangan. Hand sanitizer. Hand sanitizer harus tetap dibawa kemana-mana ya dok ya? Iya. Terus apa lagi dok? Jaga jarak. Jaga jarak. Apa lagi? Ya itu dengan kita punya imunitas yang kuat lah. Imunitas yang kuat. Itu yang mau kita bahas hari ini ya dok ya, tentang imunitas. Nah, imunitas sendiri itu bagaimana cara kita mendapatkannya dok? Imunitas itu ya. Selain dari tubuh kita, mungkin kita butuh vitamin atau apa gitu? Ya kita harus ya itu pola makan sehat. Pola makan sehat. Yang 4 sehat, 5 sempurna, Ya. sayuran buah-buahan. Serta kalau misalnya kita kurang ini vitamin C-nya, kita asumsi vitamin C. Atau Vitamin C? vitamin C. Oh, dengan injeksi vitamin C dok ya? Iya. Nah, Terus harus vitamin C atau boleh vitamin yang lain dok? bisa vitamin D juga Bisa vitamin D. Hmm. Kalau yang untuk injeksi? Injeksi nggak ada vitamin D. Oh, Vitamin D nggak ada injeksi. nggak ada injeksi ya? Nggak ada, Oke, berarti iya. injeksinya hanya vitamin C gitu ya dok ya? Iya. Nah, apa namanya? Vitamin D itu kita dapat dari mana dok? Vitamin D bisa dapat suplemen bisa. Suplemen ada? Kita berjemur juga bisa. Oke. Kalau berjemur itu kan mengubah vitamin D menjadi vitamin D gitu ya. Oh gitu. Nah, ada nggak dok hubungan antara vitamin C sama vitamin D? Kalau misalnya tadi kan dibilang kalau vitamin C itu bisa untuk meningkatkan imun. Nah, vitamin D kan juga katanya untuk meningkatkan imun. Iya. Nah, ada nggak hubungan kerja dari vitamin C sama vitamin D ini? Enggak ada hubungannya, cuma kan memang kalau virus itu vitamin C ya. Virus itu vitamin C. Vitamin C. Bisa apa namanya bisa? Nah, kalau vitamin D itu apa bisa untuk meningkatkan imun kita. Vitamin D-nya untuk meningkatkan imun. Ya, saling membantu lah itu. Saling melengkapi dan. Ya, saling melengkapi. Jadi Vitamin E juga loh. vitamin E juga. Oke. C, D, C, D, E gitu ya. A juga. Kalau vitamin E itu kita dapat biasanya dari mana dok? Vitamin E kita bisa suplemen. Suplemen juga. Oke, jadi kita emang di sini butuh suplemen ya teman-teman ya. Iya. Jadi dan vitamin C, vitamin D, vitamin E gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini yang butuh injeksi vitamin C bisa datang ke kita di MCSN Kalibata kayak gitu. Bisa nanti langsung dilakukan injeksi sama tim kita ya dok ya. Iya. Yang bertanggung jawab tetap dokter Ina. Iya.
Jadi selanjutnya saya mau nanya lagi dok, vitamin C dan apa namanya imunitas kayak gitu. Nah, imunitas bisa kita apa namanya bisa kita dapatkan selain dari vitamin C, vitamin D, vitamin E, apalagi dok? Maksudnya dari tubuh kita apakah memproduksi apa namanya imunitas sendiri atau bagaimana gitu? Ya ada dengan sel-sel darah putih itu kan. Sel darah putih. uh, Oke. Ya dibantu dengan vitamin-vitamin itu. Oh, berarti dibantu sama vitamin itu ya. Berarti makanya ketika kita cek lab gitu ya dok ya. Apa sel darah putihnya meningkat. Berarti itu meningkat juga, neutrofil juga. Berarti itu menandakan bahwa kekebalan tubuh atau sel imun kita bagus gitu dok. Apa bagaimana? Berarti kita itu kan leukosit itu adalah tentara di tubuh kita. Jadi dia yang akan menyerang duluan kalau ada kemasukan penyakit ya, virus. Nah kalau itu kita infeksi, leukositnya akan meningkat. Tapi dok ini, maaf saya mau nanya lagi dok ya. Sel darah putih tadi ataupun leukosit ya dok ya, itu kan kalau kita rapid itu masuknya kemana dok? Kalau rapid itu kan imunoglobulin. Iya. Jadi imunoglobulinnya itu kalau kita nggak terpapar itu negatif. Karena ada bacanya kalau pertama kali terpapar, ya reaktif itu DNA yang meningkat. Oke. Jadi kalau reaktif itu kan hasilnya reaktif atau tidak gitu ya dok? Iya. Nah, ya reaktif itu berarti arahnya ke si sel darah putih ini tadi. Iya. Iya, berarti reaktif itu menentukan untuk itu kan untuk daya tahan tubuh. Untuk tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu seperti apa? Kalau leukosit itu adalah tentara dalam tubuh kita. Kalau imunoglobulin itu kalau misal kita untuk tanda kalau misalnya positif itu imunoglobulinnya akan meningkat sama kali. Ya itu tadi imunoglobulinnya akan meningkat ketika kita positif gitu ya. Berarti itu bisa menandakan bahwa kita terpapar COVID atau tidak. Nah tapi sebenarnya yang menentukan si swab itu tadi kata tes swab itu tadi atau rapid? Rapid. Oh rapid. Sama juga sih rapid sama swab itu juga. Cuma kalau rapid kan dari darah ya. Kalau swab itu dari cairan. Oke. Jadi benar-benar apa namanya harus jaga kesehatan ya dok ya. Iya. Meningkatkan imun kayak gitu. Nah, terus kita mau baca sedikit dok nih, ada beberapa mitos dan fakta tentang COVID-19 gitu ya. Mungkin nanti saya nanya nih sama dokter. Dokter bisa jelasin ini mitos atau fakta gitu ya. Yang pertama, sinar matahari bisa membunuh COVID-19 karena mengandung sinar ultraviolet. Itu mitos atau fakta dok? Mitos. Nah itu kenapa kok mitos dok? Kan orang banyak nih yang berbondong-bondong apa namanya mendapatkan sinar matahari kayak gitu. Karena kan di dalam tubuh kita itu ada provitamin D. Vitamin D. Oke. Provitamin D itu nggak akan menjadi vitamin D kalau nggak ada sinar matahari. Oke. Jadi apa namanya? Ya ini tadi mitos. Sinar matahari bisa membunuh COVID-19 itu mitos kayak gitu. Bukan arahnya ke membunuh mungkin dari dok ya, tapi lebih ke mengubah sinar matahari tadi dapat mengubah vitamin D menjadi vitamin D kayak gitu. Jadi kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kayak gitu ya dok ya. Oke, itu yang pertama mitos tadi ya dok ya. Yang kedua, orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif COVID-19. Belum tentu. Oh belum tentu. Berarti mitos. Iya. Oke, kenapa itu dok? Ya harus periksa dengan pemeriksaan tes itu. Oh Pasti tetap harus tes semuanya ya dok ya. Iya. Oke.
COVID pasti melalui mana? Gini. Mitos. Akan kita sering nih karena di rumah aja atau work from home kayak gitu, malah banyak belanja gitu, banyak belanja online. Nah itu sempat kan beberapa waktu pengiriman kayak terhambat gitu ya karena COVID ini. Berarti itu mitos ya dok ya. Nah memang sebaiknya ketika ada kiriman tetap kita harus bersihin dulu ya dok ya. Harus dijemur dulu, harus siram disinfektan Tapi dulu. kan dia ada dalam waktu tertentu dia bisa mati kumannya. Oh, dalam waktu tertentu ada mati ya. Oh iya, kita pernah ini dok, kita pernah posting seberapa lama virus itu hidup di benda gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa ngeliat di sini. Nah, di sini nanti muncul. Nah, ini udah muncul nih. Udah muncul kuman-kuman akan mati kayak gitu ya di benda kayak gitu beberapa waktu. Lanjut ya dok ya. Selanjutnya antibiotik tidak membunuh virus. Fakta. Oh fakta. Jadi antibiotik tidak membunuh virus ya dok ya. Nah itu gimana penjelasannya dok? Kalau antibiotik itu kan untuk membunuh bakteri-bakteri. Oh membunuh bakteri. Kalau ini kan virus ya dok Ini ya. virus. Berarti virus sama bakteri beda ya dok ya? Ya. Oke. Ada lagi dok nih mitos dan fakta. Belum ada informasi maupun bukti yang menyatakan bahwa COVID dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Itu mitos atau fakta? Iya, fakta ya. Fakta. Berarti gigitan nyamuk itu maksudnya apa? Ya, tidak. COVID itu bisa menular melalui gigitan nyamuk atau tidak? Tidak. Tidak ya. Dia dengan itu lewat apa? Batuk kita apa namanya? Droplet. Droplet. Oke. Berarti misalnya nih ada orang COVID di rumah sakit atau di mana gitu. Ada si nyamuk nih gigit orang COVID itu, terus dia gigit kita belum tentu kena COVID ataupun dipastikan tidak bisa menular gitu ya dok ya. Oke, berarti aman nih kalau misalnya nyamuknya nakal udah gigit orang COVID gigit kita, berarti kita masih aman ya dok ya. Oke, lanjut satu lagi nih mitos dan fakta tentang COVID-19. COVID dapat tetap hidup di daerah yang bersuhu tinggi dan lembab ataupun suhu rendah dan bersalju. Itu mitos atau fakta? Fakta sih. Fakta. Tapi kalau dia di atas suhu yang tinggi banget, yang suhunya di atas 70 derajat, kemungkinan virus itu akan mati. Oh, jarang juga ya dok ada yang daerah nih suhunya sampai 70 derajat itu jarang banget ya dok ya. Mungkin malah nggak ada mungkin Iya. Suhu kamar Indonesia aja. aja 33. Iya. Suhu kamarnya ya sekitar 30-an ataupun lah ya. ya nggak nyampe segitu ya dok ya. Oke. Dia bisa matinya di atas suhu 70 derajat. Oke, berarti Tapi virus susah ini. banget ini untuk sampai ke 70 derajat nih. Oh iya susah ya dok ya. Heeh. Oke. Nah itu tadi teman-teman fakta dan mitos tentang COVID-19 ya dok ya. Nah terus juga tadi kita udah membahas di sini tentang injeksi vitamin C dan sistem imun ke bahan tubuh kayak gitu. Jadi teman-teman di sini kita sudah menyampaikan, mungkin nanti ada pertanyaan bisa di DM ke kita ataupun nanti teman-teman yang mau injeksi vitamin C gitu ya dok ya. Bisa di mana dok? Di Klinik Mandiri Central Stroke and Neuro Rehabilitasi Kalibata. Nah bisa di klinik kita di Mandiri Stroke Center and Neuro Rehabilitation di cabang Kalibata. Selain itu juga kita bisa rapid test ya dok ya. Iya. Kita juga bisa rapid test di sini. Teman-teman bisa datang ke sini kalau misalnya membutuhkan kayak gitu. Bisa juga kita melayani datang ke rumah dok. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang saya mau di rumah aja deh ini injeksi vitamin C-nya karena mungkin takut kayak gitu. Ataupun rapid testnya bisa di rumah juga gitu. Nanti juga bisa melalui kita, nanti teman-teman bisa DM ke kolom DM kita, jadi teman-teman bisa di sana meminta reservasi dan sebagainya kayak gitu. Itu mungkin ya dok ya. Iya. Itu sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini gitu ya. Yang menonton semoga bermanfaat, mungkin nanti bisa
memberikan ilmu-ilmunya ke teman-teman yang lain yang sudah disebar luasan kayak gitu ya dok ya. Terus juga nanti bisa menonton. Itu aja dok, mungkin dokter ada yang mau disampaikan lagi? Oke, cukup. Oke, terima kasih banyak dokter sudah mau datang siang-siang kayak gini ke klinik kita untuk acara kita hari ini ya dok ya. Makasih banyak, teman-teman juga makasih banyak sudah menonton kita, terus memantengin kita dari setiap minggunya. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.